Oke, selamat siang semua. Eh, Anak-anak kelas 10 IPA. Saat ini Mister akan menjelaskan materi hari ini. Ya, ini khusus untuk eh, kalian semua. Ya, Mister akan ulangi dari awal karena tadi di pertemuan Zoom ada beberapa anak yang tidak mengikuti pertemuan Zoom dan juga pada saat pertemuan Zoom waktunya terbatas begitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelimpahan dan massa atom relatif atau AR. Nah, ini adalah salah satu topik yang sangat penting, ya. Silakan kamu perhatikan dengan baik. Oke, ini agenda hari ini, ya. Agenda hari ini tadi di pertemuan Zoom, Pak Almosen sudah menjelaskan ya. Eh, Dia ada review pembelajaran, kemudian tadi bisa tanyakan apakah ada yang sudah memiliki buku catatan apa belum, dan ternyata buku paket yang dari sekolah belum ada begitu, jadi kalian Mister anggap belum punya buku begitu. Tapi tadi ada beberapa yang sudah memiliki. Kemudian, bagi kalian yang masih belum memiliki tabel periodik unsur, ya boleh kalian lihat ya, kalian boleh download dari internet ya. Silakan download dari internet tabel periodik unsur. Kemudian nanti di pertemuan ini kamu silakan kerjakan formatif ya untuk persiapan sumatif minggu depan. Jadi melalui ini bisa sampaikan bahwa minggu depan itu akan ada sumatif. Mungkin ada yang bertanya apa itu sumatif? Ya sumatif itu setara dengan ulangan harian ya. Jadi kita akan ada ulangan untuk pertemuan minggu depan. Silakan persiapkan dirimu, materinya tidak jauh dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Ditambah dengan materi hari ini. Oke, nah, untuk anak-anak yang masih belum mengerjakan uh, formatif minggu lalu, silakan dikerjakan ya. Mister akan tunggu dan Mister tegaskan bagi kamu yang belum mengerjakan, ya, Mister akan anggap kamu tidak apa ya, tidak mengikuti pembelajaran Mister begitu, ya. Jadi sekali lagi Mister tekankan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan tugas, khusus untuk pelajaran kimia ini silakan dikerjakan, gitu. Oke, nah, untuk anak-anak semua mungkin kalian bertanya, Mister, itu tabel periodik unsur apa begitu? Nah, sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur ini ya contohnya. Ya, ini contoh gambarnya. Jadi dari sini kalian bisa lihat ya dari sini ada yang namanya tabel periodik unsur mulai dari golongan 1A di sini, habis itu 2A, kemudian 3A, 4A sampai 8A. Nah, untuk tabel periodik unsur seperti ini, ya mungkin kalian bertanya-tanya kok bisa seperti ini, Mister? Nanti untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan membahas ini begitu. Nah, di dalam tabel periodik unsur ini kita bisa melihat yang namanya nomor atom, nomor massa, gitu. Oke. Nah, kita akan review pembelajaran ya. Artinya review itu kita mau mengulas kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu tentang struktur atom. Nah, struktur atom itu anak-anak kalian bisa perhatikan dari gambar ini. Ya, dari gambar ini, inilah namanya gambar dari atom, gitu. Dimana di dalam atom itu terdapat yang namanya inti, ya ini inti, ya. Inti, kemudian di luar inti ada yang namanya kulit. Ya, kulit ini kulit satu, kemudian kulit kedua. Nah, di dalam inti, ya di dalam inti atom itu, ya terdapat yang namanya eh, kation, ya dan dapat yang namanya kation atau disebut dengan proton dan eh, neutron ya neutron itu kalian bisa lihat dari keterangan ini kalau proton itu berwarna merah ya sedangkan yang berwarna putih ini adalah neutron dan neutron itu tidak bermuatan. Kemudian untuk memudahkan kita mengetahui tentang atom ya atom itu ada banyak ya. Jadi kalau kalian lihat sistem periodik unsur kalian ya itu terdiri dari atom-atom gitu. Nah, di sini ada minggu lalu kita sudah belajar tentang notasinya ya. X itu menandakan lambang atom atau unsur, kemudian A
A itu nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. Nah, dari nomor atom sendiri ya, keterangannya itu ya nomor atom itu menunjukkan jumlah elektron. Ya, kalau misalnya Z-nya 10, berarti jumlah protonnya 10. Kalau misalnya Z-nya 12, berarti jumlah protonnya juga 12 gitu. Kemudian nomor atom itu juga sama dengan jumlah elektron. Tapi ini khusus untuk atom yang tidak bermuatan. Begitu. Nah, sedangkan Z-nya sendiri adalah nomor massa. Ya, Z-nya itu adalah nomor, bukan, mohon maaf, Z-nya itu adalah, A itu adalah nomor massa. Ya, A adalah nomor massa. Bagaimana kita mencari neutron? Neutron itu adalah A kurang Z. Berarti nomor massa dikurang nomor atom. Ya, kita akan review pembelajaran yang minggu lalu ya. Kemudian, bagaimana jika atomnya bermuatan? Nah, perhatikan dari 3 gambar ini. Ya, 3 gambar ini adalah contoh ya. Contoh di sini gambar yang pertama itu strontium. Ya, strontium ini ya, nomor atomnya 38, nomor massanya 88. Kemudian dia bermuatan. Nah, kalau dia bermuatan, ya untuk anak-anak, kalau misalnya kita mau menentukan ya, nomor atomnya berapa? Di sini, nomor atomnya 38. Oke, kemudian proton. Proton itu sama dengan nomor atom, berarti 38 juga. Gitu. Kemudian, elektron. Nah, kalau elektron, ya, kalian perhatikan di sini. Kalau elektron itu, jika unsur yang kita kerjakan itu adalah bermuatan, ya, kalau dia bermuatan positif, elektronnya berkurang. Ya, elektronnya berkurang. Ya. Elektron kita lihat di sini ya, nomor atom dari rumus sebelumnya disampaikan bahwa nomor atom sama dengan elektron. Tapi karena bermuatan, berarti dikurang, bermuatan positif berarti dikurang. Ya, ingat itu. Berarti 38 dikurang 2. Berarti jumlah elektronnya sama dengan 36. Ini kalau dia bermuatan positif. Gitu. Sedangkan neutronnya sendiri, ya neutron itu adalah A kurang Z. Ya. A kurang Z itu artinya nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 88 dikurang 38. Hasilnya adalah 50. Oke, seperti ini kita mengerjakannya. Ya, ini nomor atom ya. Nomor atom, proton, elektron, dan neutron. Gitu. Nah, untuk yang kedua, ya, ini contoh yang biasa, tidak bermuatan. Berarti kamu bisa menentukan di sini. Nomor atomnya berapa? Nomor atomnya sama dengan 20. Ya. Nomor atom sama dengan proton, berarti protonnya juga 20. Ya. Karena dia tidak bermuatan, berarti elektronnya juga 20. Gitu. Kemudian untuk neutronnya sendiri, neutron berarti 20 juga. Kenapa 20? Karena 40 dikurang 20. Oke, berarti hasilnya 20. Nah, sama dengan sama dengan atom yang bermuatan negatif di sebelah sini. Ya. Oke, untuk sulfur, ya, untuk sulfur 2-min, ya, berarti dia bermuatan negatif 2. Anggap, misalkan di sini sulfur itu, anggaplah nomor atomnya itu 16. Ya. Berarti untuk nomor atomnya sendiri, ya, berarti nomor atomnya 16, ya. Oke, karena di sini tidak diketahui ya, biasanya kita cari dulu di tabel periode unsur, tapi misalkan masanya itu adalah 20 misalkan. Begitu, berarti nomor atomnya 16, protonnya juga 16 karena nomor atom sama dengan proton. Kemudian elektronnya. Nah, ingat ini. Elektron ya, jika dia bermuatan negatif, ya, artinya kalau dia bermuatan negatif ini dia akan mengalami penambahan elektron. Artinya dia menarik elektron 2. Berarti 16 ditambah 2. Jadi jumlahnya 18 gitu ya. Jadi kalau yang di sini tadi di strontium ya, ini bermuatan positif. Kalau di sulfur S ini sulfur
berarti dia bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif berarti mengalami penambahan elektron. Sedangkan neutronnya sendiri ya, kamu tinggal kurangi 20 kurang 16, anggaplah 4. Gitu. Oke. Nah, ini untuk review pembelajaran minggu lalu. Oke. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Terus kalian bertanya, itu apa, Mister? Nah, isotop itu ya atom-atom ya, secara pengertian ya, isotop itu adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama dan juga atom yang sama. Ya, lihat di sini, ini semua kan atom oksigen. Oksigen 1, oksigen 2, kemudian oksigen 3. Nah, kemudian kalau isotop itu artinya dia memiliki nomor atom yang sama, 8. 8, 8. Sedangkan nomor masanya, ya nomor massa itu yang di atas ya. Berarti 16 ini beda. Ya, beda. Berarti isotop itu adalah nomor atom yang sama. Ya. Jadi isotop itu adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama dan juga atom yang sama. Ya, ingat itu. Kemudian isobar. Isobar itu, ya lihat, isobar itu artinya dia memiliki nomor massa yang sama. Coba lihat apa yang sama di sini, 24 dan juga 24. Sama ya. Jadi ini disebut isobar. Ya. Sedangkan nomor atomnya beda. Di sini 11, sedangkan di sini 12. Begitu. Terus bagaimana dengan atom atau unsurnya sendiri? Ya, kalau untuk isobar atomnya berbeda. Di sini natrium, sedangkan di sini Mg. Jadi yang sama itu cuma nomor massanya. Oke, selanjutkan. Kemudian yang ketiga itu isoton. Nah, untuk isoton sendiri yang sama itu adalah jumlah neutronnya. Neutron. Oke, neutron ya. Neutron itu yang sama kalau dia isoton. Nah, gimana cara mencari neutron? Neutron itu kan kita bisa cari dari A kurang Z. Ya, itu neutron. A kurang Z. Berarti, nah kalau dilihat di sini 13 kurang 6 di 7. Ya, 13 kurang 6 7. Sama juga di sini 14 kurang 7 sama dengan 7. Jadi sama ya. Jadi itu isoton. Isoton itu artinya dia memiliki nomor neutron, jumlah neutron yang sama. Tapi lihat, perhatikan juga sama dengan isobar. Ya, isobar berarti harus atom yang berbeda, bukan atom yang sama. Ya, di sini C karbon, sedangkan di sini N nitrogen. Jadi bisa ya membedakan antara isotop, isobar, dan isoton. Nah, kalau Mister hafalinya itu biar gak lupa, isotopa ya tambahkan A, artinya isotopa itu artinya atomnya yang sama, nomor atomnya yang sama. Kemudian isobarma berarti yang sama itu isobarma, berarti berarti yang sama itu masanya. Gitu. Kemudian isoton, isoton double N, biasanya begitu, berarti yang sama itu neutronnya. Ya, itu cara Mister untuk menghafal ketiga konsep ini. Ya, mungkin bisa kalian juga ingat ya. Ada yang namanya isotopa, isobarma, dan isoton. Gitu. Ya, silahkan diingat. Nah, untuk materi selanjutnya, kita membahas tentang kelimpahan dan massa atom relatif. Nah, sebelumnya ya Mister sudah arahkan kalian untuk menonton video yang Mister kirim. Nah, dari penjelasan itu kalian akan melihat rumus ya, ada dua rumus untuk menentukan AR. Ya, AR itu artinya massa atom relatif. Ya, AR. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan AR. Nah, untuk penjelasannya sendiri, Mister sudah kirim video ya. Di Google Classroom ada linknya, silahkan pelajari. Ya, nanti di situ kamu akan dijelaskan tentang apa itu AR dan rumus bagaimana kita menggunakan rumus ini ya di dalam soal latihan. Jadi silakan kamu perhatikan video yang Mister kirim dan nanti untuk pertemuan selanjutnya dalam 1 minggu ini ya, ingat kedua rumus ini ya, ARX sama dengan massa satu atom X per 12 dikali massa satu atom 12C. Dan rumus yang kedua AR massa dikali kelimpahan Z1 ditambah dengan
M2, Z2 ditambah sampai seterusnya begitu. Nah, ingat kedua rumus ini perlu kamu perhatikan. Untuk penjelasannya sendiri, kamu bisa lihat dari video yang Mister kirim dan cara menggunakan rumusnya. Nah, apa yang menjadi tugasmu selama 1 minggu ini? Ya, silakan kerjakan 3 soal latihan ini. Ya, silakan kerjakan di buku catatanmu, tulis jawabanmu dan silakan kirim di Google Classroom. Ya, batasnya itu hari Selasa minggu depan. Ya, ini juga akan membantu kamu nanti pada saat mengikuti ujian sumatif. Ya, jadi silakan persiapkan dirimu. Ya, 3 soal ini silakan kamu kerjakan. Ya, untuk latihan soalnya ya sudah Mister bikin ya, sudah ada di video yang Mister kirim di Google Classroom ya. Di situ ada linknya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini ya untuk anak-anak kelas 10 IPA. Sekali lagi Mister tekankan untuk kamu kalau misalnya ada kesulitan silakan hubungin Mister melalui PIC. Gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.